Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana perasaan kalian peserta didik Ibu? Apakah kalian senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbis Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jadi sekarang mau Ibu cek dulu kerapian meja kursinya, tolong ditarik dengan bagus dan rapi. Sudah. Jadi hari ini juga Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua. Jadi alhamdulillah berarti hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Jadi Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Jadi siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Apa materi minggu yang lalu? Penduduk. Betul sekali. Julfikar masih ingat. Jadi materi minggu yang lalu adalah tentang penduduk. Nah, apa itu penduduk? Penduduk adalah sekelompok warga negara bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikan dominasi atau wilayah sementara. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita.
tentang materi minggu yang lalu karena ada hubungannya dengan materi hari Ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pada materi ruang dan interaksi ruang, jadi ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, subbab yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, apa itu ruang? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Coba Julaini. Tempat pada permukaan bumi. Tempat yang dimaksud ini adalah tempat yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ya, betul sekali. Beri jadi ruang itu adalah seperti bumi yang kita pijak sekarang ini. Kita hidup adalah di atas permukaan bumi, yaitu disebut ruang. Jadi ruang itu dalam geografi adalah merupakan sebuah tempat pada permukaan bumi. Kemudian interaksi antar ruang merupakan cara yang digunakan untuk mengelola yang ada berdasarkan potensi dan permasalahannya. Jadi kemudian kenapa dia disebut interaksi ruang? Karena cara tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang yang lainnya yang ada di sekitarnya, baik yang bisa dilihat secara fisik ataupun tidak. Contoh interaksi antar ruang adalah ASEAN dengan anggota negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalin kerjasama dari ekonomi hingga politik. Jadi Ibu mau bertanya, siapa saja yang menjadi negara anggota ASEAN? Apakah Indonesia termasuk? Termasuk. Indonesia ada lagi Singapura. Kemudian Malaysia. kemudian lagi ada Kamboja. ya, Kamboja juga ya, Vietnam. Kemudian ya, ada juga Timur Leste. Jadi itu disebut ruang satu kawasan, yaitu kawasan di Asia Tenggara. Ya. Kemudian subbab yang kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Jadi bentuk interaksi antar ruang ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Jadi Ibu juga mau bertanya, apa itu mobilitas penduduk? Ya, coba Ulfatia. Suatu interaksi yang berbentuk penyerakan atau perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya tujuan atau keperluan tertentu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ulfatia. Jadi mobilitas penduduk ini interaksi yang berbentuk pergerakan atau perpindahan penduduk karena ada tujuan. Kemudian mobilitas penduduk ini seperti contohnya migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Jadi terdapat 2 jenis migrasi, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk contohnya yang sering di media kita lihat, seperti Rohingya sekarang seringkali terdampar ke wilayah kita Aceh. Itu termasuk migrasi masuk. Jadi untuk mencari angka migrasi masuk itu ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah MI. Bagaimana rumusnya? Siapa yang tahu? Sabo. Ya, coba Zulfikar. MI 1 per P kali 1000. Ya. MI sama dengan, ini bukan 1, Zulfikar, I per P kali 1000. MI adalah angka migrasi masuk. Kemudian I adalah Jumlah migrasi masuk. ya jumlah migrasi masuk. Kemudian P adalah jumlah
penduduk. Dan 1000 ini adalah nilai tetap, ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Jadi ada contoh soal. Contoh soalnya adalah pada tahun 2022 penduduk di suatu wilayah sebanyak 15.000. Ini adalah P penduduk, ya. Penduduk adalah 15.000 orang. Kemudian I-nya yaitu jumlah imigrasi yang masuk, yaitu sebanyak 90 orang. Kemudian yang ditanya adalah MI. MI sama dengan rumusnya MI sama dengan I per P kali 1000. I adalah berapa jumlah I di sini? 90 bagi 15.000. 15.000 kali 1000 karena 1000 ini adalah nilai tetap. Berapa? 90 kali 1000. 90.000 bagi 15.000 sama dengan 6. Jadi 6 jiwa imigrasi masuk ke wilayah suatu daerah. Kemudian ada satu lagi yaitu migrasi keluar. Jadi migrasi keluar juga cara mencarinya menggunakan rumus, yaitu rumusnya MO sama dengan bagaimana rumusnya? O per P kali 1000. Ya. MO sama dengan O per P kali 1000. Ada juga contoh soalnya. Misalnya diketahui O sama dengan 60. O ini adalah Sudah migrasi keluar. ya migrasi keluar. Kemudian P ini adalah jumlah penduduk. Kemudian yang ditanya adalah MO. MO ini adalah migrasi yang keluar. Jawabnya adalah rumusnya MO sama dengan O per P kali 1000. 1000 ini juga termasuk angka tetap. O-nya berapa? 60 bagi 15.000 kali 1000 sama dengan 60 kali 1000 60.000 bagi berapa? 15.000. Ya, berapa? 4. Jadi 4 jiwa migrasi yang keluar dari suatu wilayah. Itu contoh migrasi keluar seperti misalnya orang kita dari Aceh pergi ke Malaysia. Itu termasuk migrasi keluar. Kemudian bentuk interaksi antar ruang yang kedua yaitu komunikasi. Ibu mau tanya juga apa itu komunikasi? Siapa bisa coba Aula? Coba jawab Aula. Interaksi yang berbentuk perpindahan ide atau perasaan beserta dengan komunikasi baik secara langsung maupun tidak. Komunikasi adalah Ya betul sekali, beri tepuk tangan. Contoh lain komunikasi seperti bukan hanya di televisi saja berita. Sekarang yang ada di handphone ya. Handphone juga termasuk tayangan komunikasi, nggak mesti di televisi. Ya? Kemudian bentuk interaksi yang ketiga adalah transportasi. Siapa yang tahu apa itu? Ya, coba lihat apa itu transportasi? suatu interaksi yang diikuti oleh perpindahan manusia, barang atau energi, contohnya transportasi anak mobil dan sekolah. Tepuk tangan. Ini contoh transportasi yang lain apa? Peserta didik ibu semuanya, apa contohnya? Sepeda. Ya, sepeda boleh juga, termasuk juga pesawat ya. Pesawat juga termasuk alat transportasi. Kemudian kereta, ya kereta api. Apa lagi?
mobil, termasuk juga kapal laut yang mengangkut manusia dan barang. Jadi banyak sekali alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. Kemudian subbab yang ketiga adalah syarat dalam interaksi antar ruang. Jadi ada 3 syarat dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, komplementari. Apa itu komplementari? Yaitu saling melengkapi. Kita tentu tahu bahwa wilayah satu dengan wilayah lainnya menghasilkan komoditas berbeda. Perbedaan tersebut yang menimbulkan interaksi di antara wilayah-wilayah tertentu. Contohnya interaksi daerah perkotaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan wilayah sekitar yang memenuhi kebutuhan tenaga itu. Kemudian syarat yang kedua adalah intervening opportunity. Itu apa intervening opportunity? Yaitu pilihan intervensi. Contohnya Banda Aceh yang tidak hanya merupakan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat segala aktivitas. Kemudian syarat yang ketiga yaitu transferability. Ini adalah kemudahan dalam proses mentransfer. Contohnya pembangunan banyak jalur penghubung di wilayah sekitar Birun. Ya, jadi sudah mengerti? Sudah. Ibu sudah mengerti? Sudah. Kalau belum boleh bertanya. Mengerti semua? Mengerti. Kemudian kita masuki dengan subbab yang keempat, yaitu dampak adanya interaksi antar ruang. Jadi apa dampaknya dengan adanya interaksi antar ruang? Jadi ada 6 dampaknya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, yaitu wilayah di sekitar pusat interaksi nantinya akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan satelit yang baru, seperti halnya kawasan Jakarta. Jadi bukan hanya Jakarta, kita walaupun di daerah pedalaman juga sudah ada satelit, seperti di belakang sekolah kita sudah dipasang, yaitu tower. Itu merupakan karena akibat dari adanya dampak interaksi ruang, dibangun satelit-satelit walaupun kita di daerah pedalaman. Ya? Mengerti? Kemudian dampak yang kedua yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Itu mempermudah proses interaksi, akan menghasilkan perkembangan sarana dan prasarana di wilayah sekitar. Contoh sarana dan prasarana seperti di sekolah kita lengkap sarana, ada ruang lab, komputer, juga ruang musala sudah bagus. Walaupun sekolah kita di daerah yang terpencil, tapi sarana dan prasarana alhamdulillah lengkap. Itu akibat dari adanya interaksi antar ruang. Kemudian yang dampak yang ketiga, perubahan penggunaan lahan, yaitu berkembangnya alih fungsi lahan dari produktif menjadi lahan pemukiman. Coba kita lihat sekarang di daerah perkotaan yang sawah-sawah kan berproduktif, sekarang sudah dibangun menjadi pusat pemukiman. Tanah-tanah yang produktif sudah berkurang karena sudah banyak dijadikan pusat rumah-rumah, dibuat rumah-rumah. Itu karena akibat dari adanya interaksi antar ruang. Kemudian dampak yang keempat yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi antar ruang akan menjadikan kondisi ekonomi lebih berfokus pada aktivitas perkotaan yang mengubah harapan hidup dan pola mata pencaharian. Jadi sekarang rakyat Indonesia, walaupun kita Aceh, tidak hanya sebagai petani
nih bisa bekerja di bidang-bidang yang lain karena adanya interaksi antar ruang. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu perubahan sosial dan budaya. Ini wilayah yang menjadi pusat interaksi dapat mengalami perubahan dalam tatanan sosial budayanya. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan komposisi penduduk. Wilayah yang berinteraksi dengan wilayah lainnya dapat menghasilkan perubahan komposisi penduduk dari yang semula seragam menjadi lebih bervariasi dengan kehadiran pendatang baru. Jadi kita di Aceh tidak hanya suku Aceh, tetapi ada pendatang baru, yaitu ada suku Jawa, suku Batak, ya. Karena kita Indonesia beraneka ragam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jiwa, tetap bangsa Indonesia. Jadi sekarang coba peserta didik ibu mengamati gambar berikut. Coba kalian amati dengan baik-baik karena habis mengamati gambar ini kalian akan mengerjakan tugas ya. Itu tolong dilihat. Gambar itu ada orang yang menanam sayuran, kemudian orang yang menjual ikan di daerah Perumane. Sayuran di daerah Kakengen jaraknya lebih kurang 400 km. Kemudian kalau dari Kakengen ke Jangka jaraknya lebih dekat, yaitu 100 km. Jadi kalau orang mau membeli ikan dari Kakengen misalnya, pasti akan memilih jarak yang lebih dekat, yaitu ke daerah Jangka karena jaraknya yaitu 100 km. Makanya kalau ada pilihan yang lebih mudah, kenapa mencari yang susah? Coba kalian amati, nanti akan ibu bagikan tugas dari amati gambar tersebut. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok. Ini nanti akan ibu tunjuk satu orang mewakili untuk presentasi ke depan. Kalian kerjakan dengan kelompoknya ya, berdiskusi. Tulis saja diskusi ya. Kerjakan dengan teman kelompok. Nanti yang ibu tunjuk mewakili satu kelompok harus maju ke depan ya. Ya. Sekarang amati dulu gambarnya. Coba lihat soalnya apa. Tolong dijawab, nanti maju ke depan. Tulis dulu, berdiskusi dengan teman kelompok. Ini yang ibu tunjuk saja yang maju ke depan. Satu orang mewakili ya, berdasarkan gambar yang diamati. Ibu kasih waktu 5 menit. Coba dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Coba dikerjakan 5 menit, ibu kasih waktu cepat. Nanti yang ibu tunjuk harus mau ke depan. Bagaimana? Bagaimana peserta didik ibu? Bisa? Bisa. Tolong buat yang lengkap ya. Ini satu orang yang maju mewakili. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok lain sudah siap? Jadi mewakili, coba Jung Fikar maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi antar ruang, yaitu kesempatan antar ruang. Ruang adalah tempat di mana makhluk hidup termasuk manusia tinggal dan melakukan aktivitas. Di dalam ruang, manusia selalu berupaya dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya serta berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya. Hal tersebut dinamakan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses yang menunjukkan adanya timbal balik atau ketergantungan antar wilayah. Hal yang demikian timbul karena 1. Kesempatan antara intervening opportunity. 2. Saling melengkapi komplementari. 3. Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan transferability. Gambar tersebut menunjukkan adanya kesempatan antara, yaitu ketika terdapat suatu tempat yang memberikan solusi atau alternatif yang lebih efektif dan efisien, baik dari waktu dan jarak tempuh serta biaya yang dikeluarkan untuk menuju tempat tujuan. Dari gambar didapat informasi bahwa wilayah terdengar sebagai penghasil sayuran menggunakan ikan yang dihasilkan di wilayah Purmanik. Namun, jika dilihatnya wilayah lainnya atau jangka yang juga daerah penghasil ikan, tapi jaraknya lebih dekat, jarak antara cakengan dengan jangka yang dekat mengakibatkan konsumen ikan dari cakengan akan beralih membeli ikan ke jangka. Jadi gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi antar ruang, yaitu kesempatan antara intervening of opportunity. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada penambahan dari kelompok lain? Karena jawabannya tepat sekali. Jadi orang pasti memikirkan kalau ada yang lebih mudah, kenapa cari yang susah? Udah. Jadi sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini kerja berkelompok juga. Ini kelompok 1 ya. Jadi satu kelompok adalah 5 orang kalian ya. Ini kalian adalah 4 kelompok. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Tolong dikerjakan dengan kelompoknya. Jadi ini Ibu kasih waktu berapa menit? Peserta didik berapa menit? Ibu kasih waktunya 10 menit siap. Ya, 10 menit siap ya. Nanti setiap kelompok harus maju ke depan. Semua 4 kelompok nanti mau maju ke depan ya, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi sekarang tolong dikerjakan diskusi dengan teman kelompok. Ya, nanti setiap kelompok yang setuju semuanya bangun ya. Tolong dikerjakan dulu bersama kelompoknya diskusi. Cepat, 10 menit Ibu kasih waktu ya. Bisa selesai 10 menit? Bisa. Cepat dikerjakan. Tolong cepat dikerjakan ya, berdiskusi. Sekarang tulis cepat dikerjakan. Cepat dikerjakan di
Tolong diskusi. Selamat. Yang tidak bisa tanya ke ibu. Aman? Ya, alhamdulillah ternyata peserta didik ibu pintar-pintar semuanya. Ini sudah 5 menit. 5 menit lagi, cepat. Bagaimana? Bisa? Bagaimana? Kata diri ibu, sudah siap? Ya, jadi kalau sudah siap, tolong maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompok ini dulu, kelompok. Oh, coba kelompok 2 dulu. Bangun semuanya. Bagaimana hasil kerja kelompok kalian? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ruang memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara manusia dan alam. Berikut adalah beberapa cara di mana ruang mempengaruhi interaksi itu. 1. Aksesibilitas alam. Ruang dapat memberikan akses fisik yang mudah ke alam, seperti taman kota atau ruang terbuka hijau lainnya. Keberadaan ruang ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi langsung dengan alam, menghirup udara segar, menikmati pemandangan alam, atau berpartisipasi dalam aktivitas luar ruangan seperti berjalan-jalan, bersepeda atau berkebun. 2. Desain lingkungan yang ramah lingkungan. Ruang dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan material yang berulang, penggunaan energi terbarukan, atau penggunaan sistem pengolahan air yang efisien. Dengan demikian, semua tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem alam dan memfasilitasi interaksi manusia dengan alam secara bertanggungjawab. 3. Ruang untuk berkreasi dan olahraga. Ruang republik seperti taman, pantai atau pegunungan dapat menjadi tempat untuk berbagai aktivitas rekreasi dan olahraga. Manusia dapat berinteraksi dengan alam melalui berbagai
mereka sambil menikmati keindahan alam. 4. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Ruang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman manusia tentang pentingnya alam dan lingkungan. Misalnya, taman botani, kebun binatang atau pusat lingkungan dapat memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati, perlindungan spesies dan praktik berkelanjutan. Dengan demikian, ruang ini dapat memfasilitasi interaksi manusia dengan alam melalui pendidikan dan pemahaman yang lebih baik. 5. Terapi alam. Ruang alam juga dapat digunakan sebagai terapi untuk meningkatkan kesihatan mental dan emosional manusia. Studi telah menunjukkan bahawa berinteraksi dengan alam dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati dan memperbaiki konsentrasi. Oleh kerana itu, ruang alam seperti taman terapi atau taman berkebun dapat digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi manusia dengan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam kesimpulannya, ruang memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara manusia dan alam. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi bagaimana? Ada penambahan? Karena jawabannya tepat sekali ya. Jadi sekarang coba maju kelompok 2. Ya, kelompok 2 coba maju. Ke kelompok 1 ya, tadi kelompok 2. Ya, maju kelompok 1. Coba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan tugas dari kelompok kami. Coba ditulis karena ini bentuk numerasi ya. Bagaimana? Ini spidolnya. Itu adalah soal mencari ya. Karena dalam bentuk numerasi mencari. Ini adalah imigrasi masuk ya. Bagaimana? Bisa? Spidolnya nanti. Yang lain tolong diperhatikan bila nanti salah atau ada penambahan, tolong bantu ya sama kawan yang lain. Perhatikan yang lain, jangan berbicara. Itu adalah bentuk soal numerasi ya.
Bagaimana kelompok lain? Apakah betul jawabannya? Betul. Ada perlu ditambah? Tidak. Ya, berarti jawabannya tepat, betul ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah selesai. Demikian dari kami hasil kelompok kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian maju kelompok 3 dulu, Pak. Bangun semuanya. Gimana kelompok 3? Coba kerjakan. Tolong dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cepat kalian soal. Baca terus. Mencari. Ya, tolong ditulis ya. Terus spidolnya. Tolong formulanya, Pak. Jadi ini bentuk numerasi juga, mencari imigrasi keluar. Tadi imigrasi masuk ya. Yang lain tolong diperhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Itu adalah imigrasi keluar. Ya, perhatikan yang lain.
Bagaimana Jody Maulana? Masih ramah? Yang lain tolong diperhatikan. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Coba awas Maulana, biar kawannya lihat. Bagaimana? Sudah betul? Betul. Ada perlu penambahan? Ya. Tapi jawabannya tepat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya betul sekali. Jadi boleh duduk. Sekarang maju kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Tolong perhatikan ya, ini kelompok 4. Ya, bagaimana hasil kerja kelompok kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Interaksi antar ruang memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan perkotaan dan perkembangan wilayah. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat terjadi. 1. Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan. Interaksi antar ruang seperti migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perkotaan. Interaksi ini dapat menyebabkan peningkatan populasi permintaan perumahan yang perumahan infrastruktur yang lebih besar. 2. Peningkatan ekonomi. Interaksi antar ruang dapat menyebabkan peningkatan ekonomi di daerah perkotaan. Kehadiran berbagai bisnis, industri, dan pusat perdagangan di perkotaan dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut hingga pembagian sosial dan kebahagiaan. Interaksi antar ruang juga dapat mempengaruhi pembagian sosial dan dalam perkotaan. Beberapa wilayah perkotaan mungkin mengalami degradasi sosial dan ekonomi, di mana kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah berkonsentrasi di daerah yang tertentu. Ini dapat mempengaruhi kesenjangan sosial dan akses terhadap daya publik. 4. Perkembangan infrastruktur. Interaksi antar ruang mempengaruhi perkembangan infrastruktur perkotaan. Pemerintahan akan berprofesi menjadikan jalan, sistem air dan sanitasi serta kualitas pembangunan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan perkotaan. Pengembangan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung interaksi antar ruang yang lancar. 5. Perubahan lingkungan. Interaksi antar ruang juga dapat berdampak pada lingkungan. Pembangunan perkotaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lainnya tidak alami dan meningkatkan polusi. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perkembangan perkotaan dan pengaturan interaksi antar ruang. Dalam keseluruhan, interaksi antar ruang memainkan peran penting dalam pembentukan perkotaan dan perkembangan wilayah. Penting untuk memahami dampaknya agar dapat merencanakan dan mengelola perkotaan dengan bijaksana. Mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil kerja kelompok 4? Baik. Ada perlu penambahan dari kelompok lain? Ya. Sudah tepat jawabannya? Ya. Jadi boleh duduk. Karena
Kalau sekali ibu bangun Julika sama Sang Luis, ibu diambil ya, kalau karena ibu ini kalian juga harus berpikir lagi ya. Tolong kawan, ini kalian harus berpikir lagi. Tolong tempel dulu. Ini adalah produk kalian hari ini berdasarkan materi ruang dan interaksi antar ruang. Tolong ditempel dahulu. Ini nanti kalian harus pikir apa jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di sebelah kanan ya. Tempel dulu. Bawa lagi. Pak. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Ini kalian harus memikirkan lagi apa yang harus kalian isi di kotak-kotak yang sebelah kiri berdasarkan pertanyaan di sebelah kanan. Ini adalah produk yang kalian hasilkan pada materi hari ini. Jadi ini ibu kasih waktu sekitar berapa menit? 10 menit ya. Kalian harus memikirkan apa jawabannya yang sesuai untuk kalian tempel di depan. Tolong kalian diskusi juga. Nanti satu kelompok maju ke depan mewakili untuk menempel jawabannya sesuai dengan pertanyaan di sebelah kanan ya. Mengerti anak-anak? Yang tidak mengerti boleh bertanya. Pikir dulu apa jawaban yang sesuai berdasarkan materi tadi. Ruang dan interaksi antar ruang. Coba kalian pikir dulu apa yang tepat jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Nanti satu kelompok maju ke depan untuk menempel, ya. Nanti satu orang aja, satu kelompok. Tolong dibuat dahulu apa
apa yang harus diisi. Diskusi, tanya apa yang harus kalian jawab. Ini kelompok 4. Kalian berdiskusi dulu, kalian memikirkan apa itu yang sesuai ya. Mengerti anak-anak? Cepat kalian kerjakan. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Cepat-cepat 5 menit lagi untuk kalian selesaikan tugas proyeknya. Kalian diskusi. 5 menit lagi. Cepat-cepat dikerjakan. Sudah 3 menit lagi, cepat.
dua boleh, satu boleh, dua boleh. Kalau mau satu kelompok satu orang maju boleh. Ada yang mau bantu kawannya maju dua boleh ya. Jadi bagaimana, sudah siap? Tolong yang pertama bangun untuk menempel produknya yaitu kelompok satu. Coba mewakili. Siapa yang mau bangun? Ditempel ya peserta didik ibu. Tolong ditempel. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok satu. Sebuah tempat pada permukaan bumi disebut buah. Ya, betul. Kemudian tolong kelompok dua. Apa jawabannya? Cara yang digunakan untuk mengelola wilayah yang ada berdasarkan potensi dan permasalahannya. Tolong bangun kelompok dua. Apa jawaban kalian? Bagaimana? Jawabannya? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kemudian kelompok tiga saling melengkapi. Coba cari perwakilan kelompok tiga. Bagaimana jawabannya? Betul. Betul? Beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kemudian yang terakhir kelompok 4, kemudahan dalam proses mentransfer. Coba tolong perwakilan kelompok 4, apa jawaban kalian?
jawabannya? Benar. Benar. Yaitu transferability, kemudahan dalam proses transfer. Jadi itulah produk kalian pada materi ruang dan interaksi antar ruang. Ini jadi Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini yang Ibu berikan menyenangkan? Apakah kalian mengerti materi yang Ibu berikan pada hari ini? Apakah kalian juga senang dengan model pembelajaran yang Ibu berikan? Terima kasih peserta didik Ibu semuanya. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan untuk membangun semangat kalian, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking ya. Biar kalian tambah bersemangat. Coba peserta didik Ibu bangun semuanya. Coba tangannya. Jangan lupa ya, ini untuk menguji konsentrasi kalian ya. Coba tangannya. Kalau Ibu bilang putar-putar, artinya tangannya diputar-putar. Kalau Ibu bilang stop, berhenti. Coba kita tes dulu. 1, 2, 3. Putar, 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 stop. Putar, putar, stop. Stop, stop. Coba ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Putar, putar, stop. Putar, putar, stop, stop. Ya, berarti kalian kompak ya. Ya, terima kasih. Jadi karena waktunya sedikit lagi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita berdoa juga terlebih dahulu, yaitu dengan memulai membaca surat Al-Ikhlas. Ya.
Jadi ini Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengerti materi kita tadi, yaitu ruang dan interaksi. Jadi Ibu akhiri karena waktunya pun sudah habis. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.